Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Ferawati dari jurusan Tasawuf Psikoterapi dari kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas tasawuf kebahagiaan untuk menjelaskan apa sih itu potensi rohaniyah manusia seperti an-nafs, qalb, dan akal melalui riyadoh. Riyadoh sendiri itu apa sih? Riyadoh berarti pengajaran atau pelatihan. Riyadoh merupakan latihan rohani dengan cara menyendiri untuk melakukan ibadah ritual dengan bertujuan menundukkan nafsu syahwat manusia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan akal dan cara berpikir kritis. Akal di sini berfungsi memperoleh ilmu pengetahuan sekaligus membuahkan ilmu pengetahuan. Hikmahnya, kita dapat mengamalkan apa yang kita ketahui, yang biasa disebut al-aql atau al-mudrik, yang yakni akal penjangkau. Selanjutnya, orang yang berpikir kritis itu cara berpikirnya itu terbuka, tidak gengsi kalau dia melakukan kesalahan, semisal pendapatnya atau yang dia sampaikan itu salah, dia tidak gengsi atau dia berani mengaku kesalahannya tersebut. Bagaimana sih cara kita bisa berpikir kritis? Yang pertama, kita sebaiknya sebelum kita mendapat atau menyampaikan pendapat, analisis dulu apa isu tersebut. Kemudian pahami apa isu tersebut, baru kita sampaikan dengan baik dan benar. Jangan sampai pas kita menyampaikan juga menyakiti hati. Jenis-jenis riyadoh. Jenis riyadoh itu ada dua. Yang pertama, riyadoh al-jisim dan riyadoh al-nafs. Riyadoh al-jisim itu sendiri yaitu pendidikan yang dilakukan melalui gerakan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasmani manusia. Sedangkan riyadoh al-nafs yaitu pendidikan olah batin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rohani. Contohnya riyadoh al-jisim itu seperti kalau kita ingin sehat bugar atau ingin mengurangi berat badan, kita sering melakukan jogging, mengurangi makan yang enggak kurang sehat, dan sering melakukan olahraga. Sedangkan contoh riyadoh al-nafs, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ingin yang lebih sabar, kita sering-sering istighfar, sering melakukan sholat tahajud, dan melakukan salat 5 waktu secara tepat waktu. Kedua, saya akan menjelaskan bahaya mengikuti hawa nafsu. Nafsu atau syahwat merupakan nikmat Allah bagi manusia. Tetapi seringkali nafsu atau syahwat cenderung ke hal-hal yang kurang baik. Kenapa demikian? Karena banyak manusia yang susah mengatur atau mengontrol nafsu itu sendiri. Supaya nafsu tidak cenderung ke hal-hal yang kurang baik, sebaiknya kita lebih bisa mengontrol nafsu itu sendiri. Contohnya, kalau kita ingin sesuatu keinginan tersebut itu seperti nafsu. Sebelum kita memenuhi keinginan tersebut, kita harus mikir, oh ini baik nggak sih buat kita, oh ini perlu nggak sih, supaya kita akhirnya tidak menyesal di kemudian harinya. Selanjutnya itu kita itu harus bisa mengontrol hawa nafsu itu. Jangan sampai kita yang dikontrol oleh hawa nafsu kita. Orang yang sering mengikuti hawa nafsu itu seringkali merasa rakus, kurangnya bersyukur, selalu menyalahkan nasib. Dia berada di jalan yang sesat, memiliki sifat rakus, dan terakhir mudah putus asa. Untuk menjaga hawa nafsu atau syahwat kita harus mempunyai qalb atau hati yang bersih. Qalb atau hati yang bersih itu
akan berdampak baik juga bagi tubuh kita. Kalau hatinya bersih, tubuh kita juga baik. Sebaliknya, kalau hati kita gak baik, pasti berdampak juga pada tubuh kita juga tidak baik. Hati merupakan anggota tubuh manusia yang sering terkena fitnah syubhat atau syahwat. Maka dari itu sering kita merasa hati kita terbolak-balik. Untuk itu, sering-seringlah kita memohon kepada Allah untuk dibimbing ke jalan yang benar, dan untuk melakukan hal-hal yang baik dan selalu menjalankan perintah-perintahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kata-kata yang salah atau berkenan di hati yang mendengarkan, kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.